Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu, masih bisa Allah tambahkan nikmat-nikmat dalam hidup kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Satu nikmat yang tiada tara yang sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita adalah nikmat iman, yang mana ini sangat spesial dan hanya diberikan kita bagi umat muslim. Dan nikmat ini harus kita jaga, jangan sampai ia kemana-mana, dan harus terus kita tingkatkan. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dan para sahabat pengikutnya serta keluarganya, hari ini kita masih bisa merasakan manisnya iman, yang mana ini nikmat yang Allah berikan, tapi juga disampaikan gitu ya oleh Rasulullah SAW dengan dakwahnya gitu ya, menyampaikan ajaran Allah, agama Allah kepada kita semua. Hadirin sekalian, hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana meraih ketakwaan dengan berpuasa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari ayat di surat Al-Baqarah tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mewajibkan bagi kita untuk berpuasa, yang mana ayat ini dijadikan landasan bagi umat muslim atau hukum diwajibkannya puasa. Lalu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa puasa tidak hanya diturunkan bagi kita, bagi umat Nabiullah Muhammad SAW, melainkan diturunkan juga bagi umat-umat sebelumnya. Yang seharusnya tiada pembeda antara kita dengan umat-umat sebelumnya. Sangat mudah gitu ya bagi kita, tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi rintangan, karena umat-umat sebelumnya saja juga sudah merasakan, sudah gitu ya diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan dari diwajibkannya berpuasa, yaitu di bagian akhir dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun gitu ya, agar kalian bertakwa. Ibnu Katsir menjelaskan gitu ya bahwa makna takwa adalah melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga rekan-rekan sekalian, kita semua gitu ya, ketika seorang muslim gitu ya memiliki ketakwaan dalam dirinya atau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, dijauhkan atau kita jauh dari api neraka. Karena apa? Kita tentu saja beramaliyah yang baik, melakukan apa-apa yang Allah ajarkan, melakukan apa yang Nabi Allah SAW sampaikan gitu ya. Kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan, dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satunya adalah dengan berpuasa, itu rekan-rekan sekalian. Jadi puasa ini luar biasa ya. Di samping dari kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita gitu ya, bagaimana cara meraih ketakwaan dari berpuasa. Tadi sudah kita jelaskan bahwa takwa ini seperti apa, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, dari puasa rekan-rekan sekalian, kita sebagai seorang muslim akan belajar untuk menahan diri. Ini sesuai dengan makna dari puasa itu ya. Ada kalau kita kenal gitu ya, sebelum sholat subuh atau sebelum azan subuh kita mengenal istilah dari imsak gitu ya. Al-imsak, yaitu artinya adalah menahan diri.
makna menahan diri gitu ya rekan-rekan sekalian dalam berpuasa tidak hanya sebatas makan dan minum saja gitu ya dari subuh sampai maghrib, bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya menahan kebutuhan biologis tubuh kita gitu ya. Namun dalam hal ini puasa juga melarang kita gitu ya, representasi dari kita gitu ya sebagai manusia untuk menahan diri dari segala godaan dunia gitu teman-teman sekalian. Karena apa? Hakikatnya godaan yang lebih besar dari makan dan minum adalah godaan-godaan di luar dari hal itu gitu ya. Untuk menuruti hawa nafsu kita. Maka dengan berpuasa kita akan mampu menahan hawa nafsu kita dan konsisten untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan di antara ciri dari orang yang berpuasa atau di antara ciri dari orang yang bertakwa adalah mampu menahan marah dan mampu memaafkan orang lain. Dalam hal ini kita sebagai orang yang bertakwa tentu saja tidak hanya hablum minallahnya yang baik gitu ya, taat kepada Allahnya, tapi dengan ini, dengan cirinya gitu ya, hubungan kita sesama makhluk hidup juga akan baik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi ini gitu ya, takwa merupakan hal yang mampu membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lainnya, dari sesama manusia. Karena apa? Sejatinya yang paling mulia di antara kita sebagai seorang manusia, sebagai sama-sama umat dari Nabi Muhammad SAW ialah takwa. Maka dengan berpuasa harapannya kita bisa melatih ketakwaan kita, memupuk ketakwaan kita, yang mana menahan diri kita dari godaan-godaan yang ada di muka bumi ini, godaan-godaan duniawi gitu ya, dan terus kepada Allah Subhanahu wa taala kita beramal gitu ya. Kita terus menjalankan apa yang Allah perintahkan sampai yaumil akhir kelak. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa. Haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.